Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus dan menolong kita untuk bisa istiqamah di atas ketaatan padanya. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan juga nikmatnya yang tak terhingga, yang kita tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Karena kewajiban kita bukan menghitung-hitung nikmat, namun mengingat nikmat tersebut untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mengingat nikmat Allah agar kita lebih bisa berterima kasih, mensyukuri nikmat yang telah berikan kepada kita dengan sebenar-benarnya rasa syukur, yaitu menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepadanya. Dia menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya. Jangan sampai kita menggunakan kenikmatan yang telah berikan kepada kita untuk kemaksiatan, untuk ingkar, bahkan kufur kepadanya. Waliyadzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka kita terus ingatkan dalam setiap khutbah kita, dalam ceramah kita, kajian kita, untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tak lupa senantiasa kita juga berdoa, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Dan tentunya kita semua berharap menjadi pengikutnya yang baik hingga akhir hayat kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada tafsir dari surah Al-Bayyinah yang di pertemuan yang lalu kita belum selesai, masih setengah perjalanan nih. Kemarin telah disebutkan sambil murojaah artinya, karena ini surat agak panjang, ini mulai surat-surat yang agak panjang. Surah Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya orang-orang kafir, orang-orang yang kufur dari kalangan ahli kitab dan musyrikin itu tidak akan pernah mau lepas meninggalkan kekufuran mereka sampai pun datang kepada mereka penjelasan yang sangat nyata. Jadi mereka itu dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau meninggalkan kekufuran sampai ada penjelasan yang nyata datang kepada mereka. Mereka pun tetap tidak mau meninggalkan kekufurannya. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, penjelasan yang nyata Al-Bayyinah itu apa? Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya, yaitu Rasulun. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi penjelasan yang nyata adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala
Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan pada nyata pada mereka dengan cara yatlu suhufan mutahharah. Beliau membacakan lembaran-lembaran yang suci. Nah, lembaran-lembaran yang berisikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat kitab-kitab yang benar, yang tegak, artinya benar. Nah, yang dimaksud kitab-kitab di sini maksudnya adalah khabar-khabar, berita-berita dan juga perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Jadi bukan berarti kita memahami di dalam lembaran kok ada kitab. Biasanya kan dalam kitab ada lembaran-lembaran. Nah, ini maksudnya kutub di sini adalah berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, makna daripada kitab secara bahasa itu adalah kumpulan dari huruf-huruf atau kumpulan dari kata-kata. Jadi kalau orang Arab mengatakan kitab itu artinya buku yang sudah ada isinya, sudah ada tulisannya, sudah ada kata-kata di dalamnya. Nah, kalau buku kosong, ya, buku tulis itu bahasa Arabnya apa? Daftarun. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab itu. Jadi yang dimaksud dengan fiha kutubun qayyimah, di dalam lembaran-lembaran yang suci tersebut terdapat berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Kemudian Allah jelaskan sifatnya orang-orang ahli kitab. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang dari kalangan ahli kitab, alladzina utul kitab, itu orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, yaitu ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, tidaklah mereka itu berpecah belah kecuali atau melainkan min ba'di ma ja'athumul bayyinah, setelah datang kepada mereka penjelas yang nyata tadi, yaitu setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulunya orang-orang ahli kitab itu mereka bersatu padu terhadap siapa? Terhadap seseorang yang akhirnya menjadi nabi kita, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya kalau dari kalangan ahli kitab itu mereka menanti-nanti ya, nabi yang terakhir. Mereka mengira nabi terakhir itu juga dari kalangan Bani Israel, sehingga mereka senang gitu, menanti datangnya nabi yang terakhir. Nah, namun ketika setelah Allah Subhanahu wa taala utus dan Allah tetapkan ternyata nabi yang terakhir itu bukan dari kalangan Bani Israel, dari bangsa Quraisy, yang mana bangsa Quraisy itu dari bangsa Arab. Kalau dirunut jalurnya itu sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, sedangkan Bani Israel itu runutannya sampai ke Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak, yang satunya Ishak, punya anak Yakub, jadilah Bani Israel. Yang satunya Nabi Ibrahim juga punya anak, namanya Nabi Ismail, yang keturunannya itu ujung-ujungnya sampai kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah datang al-bayyinah, penjelas yang nyata, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berpecah belah. Jadi mereka ada yang mau nerima dengan nabi terakhir itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka masuk Islam. Dan itu sudah tertulis dalam kitab-kitab mereka. Di dalam Taurat itu sudah disebutkan nanti akan datang nabi terakhir dengan ciri-ciri demikian-demikian. Demikian pula di dalam Injil. Juga tertuliskan di situ nanti akan datang nabi terakhir, ciri-cirinya demikian-demikian. Maka mereka tahu sebetulnya, tahu tentang akan datangnya nabi yang terakhir. Namun ya, mereka kecewa setelah ternyata yang datang nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka. Maka kemarin telah disebutkan oleh
Syekh Abdurrahman bin Nasyir As-Sa'di sebagai mufassir dalam kitab ini, mereka itu berpecah belah setelah datangnya al-bayyinah tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka itu dari kalangan ahlu kitab itu tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka itu beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, dalam keadaan lurus, tidak menyimpang, wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan mereka diperintahkan untuk membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang tegak lurus, agama yang benar. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya sejak zaman dahulu agamanya para nabi itu sudah ada syariat sholat, sudah ada syariat zakat. Namun tata caranya atau kadarnya kalau zakat itu berbeda-beda. Namun intinya meskipun ibadahnya berbeda-beda, tapi tujuannya itu sama. Tujuannya itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya ibadah itu ya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Dan ayat ini yang diperintahkan adalah yang disebutkan tadi di ayat sebelumnya adalah alladzina utul kitab, orang-orang ahli kitab. Karena di dalam kitab-kitab mereka seperti itu, mereka diperintahkan agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak disebutkan kepada orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik berbeda. Karena orang-orang musyrik itu mereka tidak hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka justru menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada berhala-berhala dan yang lainnya. Ya, maka di sini yang ingin ditegaskan, yang ingin diperingatkan adalah orang-orang ahli kitab. Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Jadi mereka tidak diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika mereka itu tetap dalam kekufurannya dari fakina, tidak mau lepas daripada kekufurannya, Allah Subhanahu wa taala ancam di ayat berikutnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, disebutkan dua-duanya lagi, karena kedua-duanya itu punya sifat apa? Kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam fi nari jahannam khalidina fiha. Masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal di dalamnya. Kemudian Allah mencela mereka dengan firman-Nya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman di ayat yang terakhir, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka adalah jannatu adn, surga-surga adn. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dalam keadaan mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan hal seperti itu, pahala seperti itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjemahan dari surah Al-Bayyinah. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasyir As-Sa'di. Kemarin kita baca sampai pada yang baris paling bawah sebelah kanan, paragraf paling bawah sebelah kanan. Berkata Al-Mufassir rahimahullah ta'ala,
wa idza lam yu'min. Sampai situ. Wa idza lam yu'min ahlul kitabi li hadzal rasul wa yanqaduna lahu. Artinya, dan apabila ahli kitab itu mereka tidak mau beriman kepada Rasul ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yanqaduna lahu, dan mereka juga tidak mau tunduk kepada Rasulullah, tidak mau mengikuti syariatnya, malah membangkang, malah kufur. Kata Syekh rahimahullah taala, falaisa dzalika bibid'in min dolalihim wa inadihim. Maka dzalika, hal itu tuh laisa bibid'in, bukanlah perkara yang baru. Jadi orang-orang ahli kitab itu ketika kufur terhadap Rasulullah Muhammad SAW, tidak mau beriman, itu bukanlah perkara yang aneh. Yang itu merupakan min dolalihim wa inadihim, yang memang itulah kesesatan mereka dan itulah sifat pembangkangan mereka. Kemudian saya menjelaskan fa innahum, maka sungguh mereka itu ma tafarraqu, tidaklah berpecah belah, waqtalafu, dan tidaklah mereka itu berselisih, wasaru ahzaban, dan mereka menjadi bergolong-golongan. Ahzaban jamak dari hizb yang artinya golongan atau partai atau kelompok. Jadi mereka menjadi berpecah belah. Illa, dilanjutkan dengan firman Allah Ta'ala, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, melainkan setelah datangnya kepada mereka al-bayyinah, penjelasan yang nyata. Allati, yang penjelasan yang nyata itu tujibu li ahliha, mengharuskan pada pengikutnya itu al-istima'a wal ittifaq, persatuan dan kesepakatan. Ya. Maksudnya begini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sampaikan bahwasanya al-bayyinah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suhuf mutahharah. Artinya secara logika ketika dulunya itu mereka bersatu kan, mereka percaya dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah itu adalah sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Demikian pula mereka juga mempercayai yang ada pada kitab-kitab mereka, bahwasanya nanti akan datang seorang nabi dengan ciri-ciri demikian. Harusnya mereka itu semakin sepakat gitu. Karena apa? Sesembahannya juga satu. Harusnya kan gitu. Sesembahannya satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memiliki kitab yang diturunkan dari sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka nabinya masing-masing itu juga asalnya satu-satu. Bagi orang-orang Yahudi nabinya Nabi Musa. Bagi orang-orang Nasrani nabinya Nabi Isa. Yang mereka itu mengajak persatuan, dan persatuannya itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, itu mengikhlaskan agama mereka, seluruh peribadahan mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kalau kita meyakini sesembahan kita satu, kemudian nabi kita juga satu, kitab suci kita juga satu, itu harusnya, makanya di sini tadi tujibu li ahliha al-istima' wal ittifaq, mengharuskan pemeluknya itu harusnya senantiasa bersatu dan berada di atas kesepakatan. Nah, dari sini para ulama menjelaskan tentang bahwasanya persatuan umat itu adalah suatu kenikmatan. Jadi kita harus memahami persatuan umat itu adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri dan harusnya kita pertahankan. Namun kadang orang itu terkecohkan dengan beberapa kalimat-kalimat yang merancukan, membingungkan dengan perkataan perbedaan itu adalah rahmah. Nah, maka perbedaan itu harus kita rinci, harus kita detailkan.
Jadi perbedaan itu ada dua macam. Perbedaan yang sifatnya saling bertolak belakang, itu namanya ikhtilaf tadad, yang saling bertolak belakang. Ya, seperti apa? Antara kebenaran dan kebatilan. Nah, itu perbedaan yang tidak mungkin bersatu. Antara apa? Tauhid dan syirik itu adalah berlawanan, tidak mungkin bersatu. Antara ketaatan dan kemaksiatan. Nah, itu perkara yang tidak mungkin bersatu. Nah, itu namanya ikhtilaf tadad, yang saling bertolak belakang. Nah, adapun jenis perbedaan yang kedua itu adalah perbedaan yang sifatnya tanawwu, ya, artinya variatif. Ya, seperti apa? Dalam pembahasan atau dalam praktek amaliyah, permasalahan fikih misalnya, tata cara sholat seperti doa iftitahnya, yang mana memang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kadang beliau iftitah dengan doa atau zikir yang seperti ini. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu akbar kabira, ada yang subhanakallahumma bihamdik, dan seterusnya, macam-macam. Nah, itu namanya perbedaan yang sifatnya tanawwu. Nah, jadi kita harus memahami tidak semua perbedaan itu adalah rahmah. Dan sebetulnya kalau itu dianggap sebagai suatu hadis, itu kalau menurut ulama hadis itu juga bukan hadis. Jadi itu hadis yang la aslalahu, tidak ada asalnya, jadi hadis palsu. Karena ada makna yang tidak betul di dalamnya, bahkan menyelisih dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah di sini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengecam tentang apa? Perpecahan. Tapi yang harusnya kita harapkan dan sesuatu yang perkara terpuji adalah persatuan umat. Contohnya misalkan kita dalam berkeluarga, nah, kita sering cekcok, sering berselisih sama antara suami sama istri, itu kira-kira nikmat atau tidak? Kan tidak enak, pengennya kan sama. Ya walaupun kadang ada perbedaan, itu kan wajar. Jadi kita harus memposisikan tadi perbedaan itu ada dua macam. Nah, ada yang perbedaan memang saling bertolak belakang, nggak bisa bersatu sama sekali. Nah, ada yang perbedaan yang masih bisa saling ditoleransi. Dan itu semua tentunya kalau kita sama kaum muslimin itu butuh saling toleransi, ada diskusi, ada obrolan yang apa dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik, tidak mengedepankan emosi dan hawa nafsu. Nah, itu diantara sebab perpecahan itu ya, karena adanya hawa nafsu. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, kata Syekh di sini, walakinnahum, akan tetapi mereka itu orang-orang ahli kitab itu, li rodaatihim wa nazalatihim lam yazidhumul huda illa dhalalah. Akan tetapi li rodaatihim, dikarenakan kerendahan mereka, wa nazalatihim, dan karena kehinaan mereka. Jadi orang-orang ahli kitab itu punya sifat yang dijelaskan oleh beliau, sifatnya itu sifat rendahan, sifat yang terhina. Maka ketika datang al-huda, petunjuk yang jelas yaitu dari Rasulullah, itu lam yazidhum illa dhalalah, tidak bisa menerima mereka kecuali semakin sesat. Tidak memberikan petunjuk sama sekali, malah semakin sesat mereka. Walal basiratu ila ama, dan tidaklah basirah, ilmu yang yakin itu tidak bisa menerima mereka kecuali hanya semakin membuat mereka itu buta, menutup mata, enggak mau menerima kebenaran. Ibaratnya sebagaimana pepatah Arab itu, yang artinya itu mereka mengatakan sulit untuk meyakinkan kepada seekor lalat bahwa bunga itu lebih indah dan manis. Kita tahu lalat, lalat itu di mata orang itu secara umum binatang yang hina, binatang yang rendah, binatang yang jijik, kan gitu. Nah, maka sulit bagi kita meyakinkan untuk lalat, ini loh bunga lebih indah, lebih wangi, lebih enak, ada manis itu. Takkan apa? Lalat itu punya sifat yang rendah, hina. Dia lebih memilih apa? Sampah, lebih memilih kotoran. Ya, karena itulah sifatnya. Ya, demikian pula dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang yang kufur terhadap risalah Rasulullah SAW. Sulit untuk meyakinkan mereka. Ya, kita kasih petunjuk, kita kasih dalil, kita jelaskan, dia nggak bakal nerima. Demikian pula ada kisah itu, pepatah Arab juga itu mengisahkan ada
dua orang yang saling berteman itu berjalan bersama. Ya, sampai pada suatu jalan itu yang agak ada kabutnya, tidak begitu jelas pandangannya. Ya, melihat sesosok dari jauh, nah, ternyata binatang. Yang satunya itu menebak, oh itu kambing. Si A menebak itu kambing. Si B nebak, oh itu burung itu. Nah, sampai hingga dekat menjadi jelas. Nah, si A yakin, oh ini kambing. Si B ini ngeyel Pak, oh itu burung itu. Nah, akhirnya apa? Jelasnya kata pepatah Arab itu intinya kambing walaupun terbang. Jadi kalau kita cari searching bisa itu istilahnya itu kambing terbang. Ya, artinya apa? Kita mungkin di antara kita pernah atau bahkan sering menemui orang yang ngeyelan gitu. Oh, dikandani ini tuh yang baik tuh kayak gini, tapi nggak tahu, ngeyel aja itu, berengkele ya bahasa kita. Dikasih tahu yang baik kok tetap ngeyel. Nah, itulah istilahnya apa? Kambing terbang itu tadi. Ya, artinya apa jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Hal ini tuh bisa membuat diri kita itu lebih dewasa. Ya, ketika kita ngobrol sama orang, ya sudah kita kasih tahu satu kali, ya, dua kali, ya, tiga kali, ya sudah kita tinggalkan. Ya, kita juga jangan terlalu memaksa. Ya, karena kita apa? Capek sendiri nanti. Ya sebagaimana kewajiban kita itu, ketika kita berdakwah, ketika kita nasihatin, ngajak orang untuk kebaikan, kewajiban kita tuh hanya menyampaikan. Nah, itu poin penting yang harus kita perhatikan. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Ya. Artinya apa? Kita tidak bisa memaksa hati orang untuk menerima apa yang kita sampaikan. Dan itu ujian keikhlasan dalam berdakwah. Ya, sering itu, termasuk contohnya Imam Abu Hanifah, rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang imam, ya, seorang ulama yang terkenal. Itu ibunya sendiri gitu. Ibunya sendiri itu ketika ada permasalahan, ada pertanyaan tentang masalah fikih, masalah agama, itu nggak mau bertanya sama anaknya. Itu Imam Abu Hanifah nggak mau tanya itu. Padahal anaknya kan seorang imam, seorang ulama. Nah, terus ibunya tanya kepada siapa? Kepada orang lain. Nah, orang lain itu ternyata apa? Muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, lalu muridnya Imam Abu Hanifah itu sungkan kan kepada Imam Abu Hanifah. Masuk ibunya tanya kepada saya itu. Nah, akhirnya Imam Abu Hanifah gimana? Bisikin, jelaskan apa jawabannya. Ya, karena seorang murid itu merupakan adab seorang murid pada gurunya, nggak berani jawab ketika di hadapan gurunya. Pasti lebih mempersilahkan terhadap gurunya. Itu diantara adab seorang murid pada guru itu. Jadi Imam Abu Hanifah bisiki jawabannya, nah kemudian muridnya menyampaikan kepada ibunya jawabannya seperti ini. Padahal itu tadinya dari anaknya sendiri, dari ibunya itu. Nah, kadang gitu, ujian keikhlasan itu. Nah, kita nyampaikan capek-capek saya berusaha, ternyata tidak menerima usul kita. Tapi giliran ada orang lain yang menyampaikan usulnya persis dengan usul kita, diterima. Rasanya gimana? Itu ujian keikhlasan apa nih? Nah, itu membuat hendaknya kita apa? Makin bijak ya. Karena tadi namanya hidayah, itu juga dalam Islam itu ada dua. Hidayah bayan, yang artinya hidayah penjelasan. Itu kita bisa memberikan. Ya, kita bisa menyampaikan hidayah bayan. Tapi kalau hidayah yang kedua itu hidayah taufik, hidayah untuk menerima kebenaran itu, hidayah untuk mengamalkan itu, lah itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa maksa, kita hanya sekedar berusaha menyampaikan kebenaran, adapun hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Mufassir rahimahullah taala melanjutkan, ma'annal kutuba kullaha ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahid. Bersamaan dengan seluruh kitab-kitab yang ada itu, kitab-kitab itu datang bi aslin wahidin, dengan asal sumber yang satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya orang-orang Yahudi yaitu Taurat, kitabnya orang-orang Nasrani yaitu Injil. Itu semua sumbernya dari Zat yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dinin wahid, dan juga isi agamanya itu juga satu. Yaitu agama apa? Agama tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah.
Ya, maka dari itu berikutnya kata Syekh rahimahullah taala, fama umiru. Ya, maka mereka itu tidaklah diperintahkan visa iris syara'i, di dalam seluruh syariat-syariatnya, di dalam seluruh aturan-aturan agamanya, illa melainkan an ya'budu, melainkan agar mereka itu beribadah, agar mereka itu menyembah Allah mukhlishina lahuddin, agar mereka menyembah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan hanya untuk Allah ad-din, agamanya, yaitu amalannya. Ai maksudnya adalah qasidina, dalam keadaan bermaksud atau memiliki tujuan bijami'i ibadatihim, dengan semua peribadahan mereka itu, al-zahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa talabaz zulfa ladaihi, dan mengharapkan atau mencari zulfa, kedekatan yang sedekat-dekatnya, ladaihi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hunafa'a dalam keadaan lurus, ai maksudnya adalah mu'ridina ma'ilina an sairil adyan. Jadi kemarin kita sampaikan hunafa itu artinya adalah justru malah artinya itu menyimpang. Nah, maka di sini mu'ridin, mu'rid itu menyimpang, menolak. Ma'ilina an, ma'il itu artinya itu condong. Nah, tapi dalam bahasa Arab itu ada keunikan. Ada istilah harfu jar yang mengiringi kata yang lain. Nah, kata ma'il atau mail itu ada artinya kecondongan. Tapi kalau harfu jar yang mengiringi adalah an, berarti ma'il an seperti ini artinya condong meninggalkan. Condong meninggalkan. Tapi kalau ma'il ila itu artinya condong menuju kepada. Nah, di sini hunafa yang terjemahnya itu artinya dalam keadaan lurus, berarti apa? Condong untuk meninggalkan seluruh agama-agama, sairil adyan, seluruh agama-agama, al-mukhalafah, yang menyelisihi lidini tauhidi, terhadap agama tauhid. Nah, sehingga Hanif itu sering diartikan orang yang lurus, sebagaimana itu juga sifatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Hanifan qanitan lillah, beliau adalah seorang yang lurus, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidaklah termasuk orang-orang musyrikin. Itu makna hunafa. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh menjelaskan wa khassas salata wa zakata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat dan zakat bizikri, dengan menyebutkannya. Jadi dalam ayatnya tadi kan hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Jadi Allah menyebutkan ibadah salat dan juga menyebutkan ibadah zakat. Ma'annahuma, bersamaan bahwa dua ibadah itu dakhilani fil ibadatai, dakhilani fi qouli ta'ala, dua perkara itu sudah masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liya'budullaha mukhlishin, agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Jadi salat dan zakat itu kan ibadah, harusnya kan sudah masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liya'budu, agar mereka beribadah. Nah, namun salat dan zakat ini disebutkan lagi secara khusus. Nah, karena apa? Kata beliau, li fadlihima, dikarenakan keutamaan dua ibadah tersebut. Wa syarafihima, dan dikarenakan kemuliaan dua ibadah tersebut. Wa kaunihima al-ibadatain, dan karena keberadaan dua ibadah tersebut merupakan ibadah alataini yang man qama bihima, barang siapa yang mendirikannya, qama bijami'i syara'iddin, maka hakikatnya dia telah mendirikan seluruh syariat-syariat agamanya. Jadi penting syariat sholat dan zakat. Sebagaimana dalam Islam pun itu adalah
rukun Islam yang kedua dan ketiga. Kemudian beliau menyebutkan firman Subhanahu wa taala, wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika ai, dan hal itu maksudnya adalah at-tauhid wal ikhlas, tauhid dan ikhlas fi dini, di dalam beragama. Maka hal itu adalah dinul qayyimah, agama yang tegak, agama yang benar, senantiasa tegak dari dulu sampai hari kiamat. Jadi agama yang terus ada, terus tegak, yang dalam keadaan benar, itu adalah agama tauhid. Agama mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah adinul mustaqimul musiu ila jannatin na'im. Maksudnya adalah din, agama yang mustaqim, yang lurus, al-musilu, yang menyampaikan ila jannatin na'im, ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa ma siwahu, berikutnya itu dalam berikutnya. Wa ma siwahu, dan apa saja agama selain agama tauhid itu adalah faturukun musilatun ila jahim, maka itu adalah jalan-jalan yang menyampaikan kepada neraka jahim. Waliyadzubillah. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, summa dzakara jazaa'al kafirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk orang-orang kafir ba'dama ja'adhumul bayyinah, setelah datangnya al-bayyinah, penjelasan yang nyata. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari kalangan ahli kitab dan musyrikin berada di dalam neraka jahannam. Qad ahata bihim adzabuha. Sungguh benar-benar azabnya neraka jahannam itu melingkupi mereka. Washtadda alaihim iqabuha, dan sangat ngeri hukuman atau siksaan di dalam neraka jahannam itu alaihim, atas mereka. Khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. La yufattaru anhum al-azabu, azab itu tidak akan diringankan dari mereka. Wahum fiha mublisun, sedangkan mereka itu di dalam azab api neraka jahanam, mereka itu mublisun, terjerumus di dalamnya, terselimuti, nggak bisa lepas, nggak bisa keluar. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Li'annahum arafu al-haqqa. Karena mereka itu araful haq, mengetahui kebenaran. Wa taraku, tapi mereka meninggalkan kebenaran. Jadi tahu kebenaran tapi malah meninggalkan. Wa khasirud dunya wal akhirah, dan mereka pun rugi di dunia dan akhirat. Berikutnya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Li'annahum, karena mereka itu abadullah wa arafuhu, karena mereka itu beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah, mengenali kebenaran, sehingga mereka tunduk kepada kebenaran dan mau mengikuti kebenaran, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fazu, maka mereka pun berhasil, mendapatkan kemenangan binaimi dunya wal akhirah, dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn, balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka adalah surga adn. Surga adn dijelaskan para ulama, maksudnya adalah jannatul iqamah, surga yang tegak, tetap berdiri dengan penuh kenikmatannya. Tetap tegak di situ, maknanya adalah la dhamna fiha wala rahil, tidak ada rasa untuk lari, untuk meninggalkan, tidak ada. Wala rahil, dan juga tidak ada sama, artinya tidak ingin pergi darinya. Karena apa? Sudah penuh dengan kenikmatan, tidak ingin pergi darinya. Wala talaba li ghayatin fawqaha, dan tidak ada pula keinginan untuk mencari yang lebih tinggi lagi.
Karena sudah pol-polane kenikmatan ya. Sudah merasakan nikmat, sudah tidak ingin yang lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah jannatu adn. Kemudian Allah mensifati, menjelaskan tentang sifat surga adn itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya, di bawah surga adn itu anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu kekal di dalam surga tersebut abada, selama-lamanya. Nah, radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhu. Nah, Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Faradiya anhum, maka dia Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Kenapa? Bima qamu bihi min marabi. Dikarenakan dengan apa yang mereka itu telah menegakkannya. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu telah menegakkan atau mendirikan dari perkara yang Allah ridhoi, yaitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadahnya. Yang diantara bentuk ibadah yang paling mulia tadi disebutkan adalah salat dan zakat. Waradu anhu, dan mereka pun orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ridho kepada Allah. Karena apa? Bima a'addalahum, dengan apa yang Allah telah persiapkan untuk mereka. Nah, jadi Allah sudah siapkan untuk mereka min anwa'il karamati, dari berbagai macam bentuk karamah, yaitu pemberian dari Allah yang merupakan pemuliaan. Allah memuliakan orang-orang yang beriman. Wa jazil al-masubat, dan balasan yang berlimpah. Balasan kebaikan yang sangat banyak. Itu sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Zalika liman khasyya rabbah. Di akhir ayat ini Allah firmankan zalika liman khasyya rabbah. Zalika maksudnya adalah al-jazaul husna, balasan yang baik itu untuk siapa? Liman khasyya rabbah, bagi siapa saja yang takut kepada Rabbnya. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu disifati oleh Allah di ayat yang terakhir atau di kalimat yang terakhir ini dengan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah liman khafallah, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, fa'ahjama'an ma'asih, sehingga karena takutnya kepada Allah dia meninggalkan kemaksiatan. Wa qama biwajibatihi, dan dia mendirikan kewajibannya. Nah, jadi sifat orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang sangat ditekankan, bahkan diulangi lagi di akhir ayat ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takutnya ini bukan sembarang takut, tapi menggunakan kalimat khasyah. Ya, jadi khasyah itu takut yang diiringi dengan ilmu pengetahuan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dia mensifati di antara hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasyah itu adalah para ulama. Di dalam surah Fatir Allah taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Kenapa para ulama takut? Karena ulama itu kenal, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka para ulama itu berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan kemaksiatan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendirikan ketaatan, menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tamat walhamdulillah. Nah, selesai tafsir dari surah Al-Bayyinah, alhamdulillah. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang kemarin tentang menikahi laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Ya, kemarin disebutkan berdasarkan itu dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat yang kelima, di mana Allah Taala berfirman yang artinya pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik-baik. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan hal yang baik
Itu apa? Ya, makanan-makanan dari orang-orang yang beriman itu halal. Kemudian makanan-makanan dari ahli kitab itu juga halal bagi kalian. Demikian pula sebaliknya, makanan kalian juga halal bagi mereka. Nah, kemudian Allah Ta'ala menfirmankan wal muhsonat, ya, minalladzina utul kitab, dan muhsonat itu kan isim musanna, apa isim muannas dalam muannas salim. Artinya wanita-wanita yang menjaga diri dari kalangan ahli kitab. Menjaga diri artinya mereka tidak berbuat dosa-dosa besar, ya, tidak berbuat zina terlebih-lagi. Nah, maka itu adalah perkara yang dihalalkan bagi kalian, yaitu laki-laki muslim untuk menikahinya. Nah, kemudian yang jadi permasalahan, nah ini masuk di dalam ranah pembahasan fikih yang dijelaskan para ulama ahli fikih. Ya, jumhur ulama menyatakan memang itu adalah hal yang mubah, ya, karena dalilnya jelas. Menunjukkan itu adalah boleh, tapi ini laki-lakinya muslim, sedangkan perempuannya ahli kitab. Kalau sebaliknya tidak boleh. Nah, namun para ulama itu juga yang lainnya merinci agar berhati-hati, sehingga dari kalangan mazhab Syafi'iyah itu memakruhkan. Nah, sehingga makanya mungkin di antara sebab yang viral itu ketika ada laki-laki pemuda muslim ingin menikahi apa orang yang non muslim tapi dari kalangan ahli kitab, nah Nasrani itu kan dari kalangan ahli kitab, kemudian dia menuntut ya sampai ke mahkamah agar apa mencabut peraturan. Ya itu haknya penguasa. Kalau penguasa kita ya, membuat suatu aturan, ya, maka kita sebagai warga negara yang baik, ya, kita menjaga persatuan dengan cara mengikuti atau mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasa kaum muslimin. Terlebih lagi memang kalau itu memang ada kemaslahatan yang lebih besar. Dan itu pun memang tadi sudah dijelaskan para ulama, ada khilaf tentang hukum mubahnya itu, apakah mubah secara mutlak ataupun apa ada yang memakruhkan. Dan ulama di zaman sekarang seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala itu mewanti-wanti agar berhati-hati, karena memang di zaman sekarang itu ya satu mencari ahli kitab yang menjaga diri tidak zina itu juga sulit, ya, tidak sulit. Kemudian pembolehannya itu juga syaratnya juga sangat ketat. Di antaranya itu tadi tidak buat apa main-main, kemudian juga harus benar-benar dalam rangka menjaga diri, kemudian tidak menimbulkan fitnah. Artinya fitnah itu luas, fitnah untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Ya, terlebih lagi jangan sampai ya, seorang laki-laki itu keluar dari Islam murtad gara-gara wanita. Harusnya berusaha untuk memasukkan mereka menjadi Islam. Ya Allah Ta'ala alam, mungkin itu dari saya tambahan sedikit. Yang ada alhamdulillah. Bila ada kebenaran itu umur dari Allah Subhanahu wa taala, taufik darinya, dan kesalahan murni dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.